Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat semua, bahagia, selalu berkah, gembira, dan semoga kita semua selalu semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo teman-teman, udah lama sekali kita nggak berbagi info dan berbagi cerita tentang hal-hal yang perlu, yang mungkin saling membantu atau info-info yang saling kita butuhkan gitu. Ya mohon maaf, udah lama ya saya nggak bikin konten ini karena satu dan lain hal yang dulu awalnya rencananya mau tiap minggu, tapi setelah saya sampai pada satu titik saya berpikir kayaknya nggak dulu deh gitu. Karena saya baru belajar. Jadi kalau saya udah langsung aja rasanya nanti kalau ada yang nggak nyampe dan salah menerima, itu mungkin gara-gara saya juga gitu, jadi itu saya nggak mau. Tapi bukan berarti sekarang saya sudah expert, nggak juga, tapi much better lah dibanding tahun yang lalu lah gitu. Tapi tetap saja kita sama-sama belajar, dan hari ini saya bikin konten ini juga karena pada sibuk pada berita di mana-mana tentang krisis 2023, resesi, kemudian 2023 bakalan gelap, 2023 bakalan jadi end game, macam-macam fear yang disebarkan di berbagai media. Yang saya tahu saat ini bahkan Presiden Jokowi pun sering mention hal seperti itu. Namun saya bukan expert di bidang keuangan, bukan expert di bidang financial advice. Saya bukan penasihat keuangan, konsultan keuangan, bukan. Saya bukan expert di bidang itu. Tapi justru yang saya mau cerita di sini adalah nggak usah pusing mengenai hal-hal isu-isu yang berada di luar. Mari kita lihat celah dan opportunity apa yang ada di balik ini semua. Karena sepanjang dari 2020 sampai sekarang itu terlalu banyak berita yang disebarkan dan hanya sedikit orang yang bisa mengambil semacam opportunity di balik berita itu. Kalau saya boleh share bahwa dulu saya tuh selalu berpikir, tapi dulu ya sebelum pandemi, setiap ada berita, utamanya dulu waktu saya kuliah, ada berita, ada event, apa yang bakalan happening beberapa bulan ke depan, di pikiran saya itu justru opportunity apa yang bisa saya ambil di sini gitu. Dulu selalu seperti itu. Nah, saat pandemi, saya juga seperti itu, tapi tidak terlalu ditampakkan karena ya ada empati lah, karena banyak yang lagi kesulitan gitu. Jadi tidak terlalu ditampakkan. Dan rata-rata semua orang juga seperti itu ketika pandemi kemarin. Tapi faktanya yang harus kita akui bahwa setiap ada berita yang digaung-gaungkan, ada isu yang disebar, itu ada kepentingan di dalamnya. Ada hidden message yang sebenarnya itu adalah kepentingan suatu kelompok. Menurut saya lah ya. Sekali lagi saya bukan advice, bukan konsultan. Ini hanya saya mengajak, jika teman-teman mendengar berita, mari kita rubah. Jangan langsung telan mentah-mentah beritanya dan takut, tapi kita ada opportunity apa di balik itu gitu. Ada kesempatan apa yang bisa kita raih di situ. Nah, ketika mendengar 2023 bakalan banyak banget kekacauan ini, saya jadi ingat dulu waktu 2021 akhir menuju 2022 yang digaungkan itu adalah tentang window dressing, yaitu di akhir tahun bakalan ada windress. Pokoknya digaung-gaungkan seperti itulah. Namun kenyataannya tidak terlalu waktu 2021 akhir kemarin. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang
isunya disebar, justru yang disebar itu tidak kejadian, banyak. Terutama di dunia keuangan seperti ini, yang paling saya rasakan itu adalah tentang fenomena window dressing. Bahwa kalau teman-teman mau lihat windress itu, coba kita lihat saya biasanya melihat di Stockbit, IHSG ya. Nah, ketika di akhir tahun 2021 kemarin, secara year on year, memang dari misal kalau kita lihat 10 tahun coba ya. Nah, yang digaung-gaungkan kemarin itu di 2021 akhir adalah tentang window dressing ini, kenapa tidak ada isinya. Di bulan akhir tahun 2021 itu bakal terjadi windows. Maksudnya itu secara keseluruhan hampir semua itu bakalan naik, dan memang terbukti dari ini 2013, 10 tahun terakhir, mungkin 15 tahun bisa kali. Nah, 15 tahun juga bisa. Nah, memang di bulan Desember itu menghijau bursa. Semua bursa menghijau, mungkin 20 tahun coba kita lihat. Nah, 20 tahun pun bulan Desember itu menghijau. Tapi di 2021 itu cuma 0,17. Walaupun itu sangat kecil dan tidak berasa, itu memerlukan kejelian kita dalam stok saham yang kita pilih gitu. Jadi kalau kita tidak hati-hati justru malah boncos. Dan kalau kita lihat sepanjang 2021 ada beberapa bulan yang minus. Ini IHSG ya. IHSG. Kalau saham jagoan saya maybe Adaro. Nah, gini. Nah, ini maksud saya. 32% di bulan Desember 2021. Kita kesampingkan dulu masalah krisis 2023, masalah resesi, masalah hal-hal yang lagi diisukan. Mending kita fokus kepada apa yang bisa kita persiapkan dan opportunity apa yang bisa kita raih nanti dalam keadaan seperti ini. Ketika fear disebarkan seperti ini, kita punya opportunity apa? Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, dari 2021 awal kemarin, misal itu ada 4 bulan yang 4 bulan yang merah ya, tapi minusnya cuma 0,8. Tapi di 2022 itu juga udah ada 4 bulan Mei, Juni, September, Oktober. Dan ini emang kita rasakan betul kemarin. All time high-nya IHSG memang di bulan Agustus. Dan sekarang lagi pada turun. Cuman saya ada bocoran sedikit. Sedikit sih, coba ya, satu aja. Kenapa saya bilang bocoran? Saya lagi save ini tentang Adaro. Adaro Energi ya, bukan Adaro Mineral. Adaro Mineral masih baru. Adaro Energi itu lagi di buyback sama perusahaan. Artinya perusahaan lagi beli saham di masyarakat. Artinya menurut saya pestanya batubara ini masih panjang. Jadi kalau teman-teman perhatikan, secara seasonally bulan Juni-Juli itu sempat turun, kemudian Agustus turun, breaknya kembali, dan sekarang ini lagi di maintenance sudah hampir 1 bulan dari September sampai Oktober. Kalau kita lihat dari corporate actionnya, bahwasanya Adaro ini bakalan bagi dividen
di bulan Desember tahun lalu ya. Tahun sekarang kita nggak tahu karena dia belum belum RUPS. Tapi teman-teman perhatikan, secara historikal dividennya di tahun kemarin 29 Desember 2021, Mei 2021, 2 kali setahun. Kemarin bulan Mei juga udah 13 Mei 2022. Kemungkinan besar bulan Desember ini bakalan tetap bagi dividen lagi. Teman-teman perhatikan, dividennya itu adalah 141 kemarin. 2021 160. Itu adalah, anggap aja yang Mei kemarin 141 dibagi harga sekarang 3.950. Itu 36%, men. 141 3.950 sama dengan, nah, 4%, sorry. 4%, nggak mungkin 36%. Tapi setidaknya teman-teman, 4% ini fresh money gitu. Dan kalau kita perhatikan, Adaro ini sedikit anomali dibanding yang lain. Anomalinya gimana? Mari kita cari dividen yang paling dekat aja deh, 13 Mei. 13 Mei 2022. Oke. Nah, ini. Sorry. Nah, teman-teman perhatikan, all time high-nya maksudnya tingginya itu di 9 Mei. Pernah di 3.300. Kemudian ya 10 Mei, 13 Mei nih. Nah, ini 13 Mei-nya kan kumdet. Nih, perhatikan. Kumdetnya 13 Mei, artinya pencatatannya di 13 Mei. Kemudian ex-date-nya di 17 Mei. Jadi siapa yang punya barang di 13 Mei, gue lupa lagi ya. Sorry. Payment 8 Juni, recording 18. Iya kumdet sih harusnya yang ini kan. Gue lupa lagi, sorry teman-teman. Bentar ya. Nih buat teman-teman yang dividend hunter. Nah, iya kan.
Nah, iya benar. Jadi harusnya di tanggal 13 Mei ini, teman-teman, perhatikan. Harusnya terjadi kenaikan sedikit, kemudian akan turun di tanggal X date. Di tanggal X date itu artinya karena di tanggal itu para investor sudah tercatat, maka mereka akan pada jualan di tanggal X date. Di tanggal cum date itu bakalan naik. Harusnya dia bakalan turun sekitar 4% di tanggal 17 ini. Tapi justru di sini malah naik. Turunnya justru sebentar di 19, tapi langsung naik lagi. Ini yang saya katakan dengan anomali. Anomali itu bahwa seharusnya di tanggal X date itu biasanya saham itu akan turun senilai dividen yang diterima oleh pemegang sahamnya, tapi di sini ternyata tidak. Di Adaro kita cek di 29 Desember 2021 ya. Sorry, cum date-nya 29 Desember. Nah, nih. Teman-teman perhatikan. Di tanggal 29 saat cum date dan 2300, kemudian X date-nya hanya 2100. 2300 2308 ke 2206. Nggak sampai 100 perak turunnya. Padahal dividen yang dibagikan itu adalah 160. 160 per 2300. Itu berapa persen ya? 6%. 7%. Gila nggak tuh Adaro? Gila men. 7% di tanggal seharusnya saham-saham lain itu biasanya bakalan turun di tanggal ini. 29 Desember ini. X date-nya 30. Dia memang turun tapi nggak signifikan. 2300 mana tadi? 2308 ke 2256. Ya 50 perak cuman turunnya. 3% lah. Tapi langsung naik lagi di hari kedua X date-nya, 3 Januari. Kemudian terus naik dan artinya Adaro ini tidak dipengaruhi oleh yang disebut dengan dividen trap. Maka kalau saya rekomendasikan, tapi ini bukan ajakan, tetap lakukan riset mandiri dan lain sebagainya, tapi lihat secara historikal ini cukup menarik karena kemungkinan besar di bulan Desember besok akan dibagikan dividen dan tetap turunnya nggak akan signifikan secara historikal. Mari kita lihat lagi Mei 2021. Mei 2021 4 Mei 66 perak. 4 Mei 2021. April, Mei. Nah, mana sih Mei? Nah ini, teman-teman perhatikan ajaibnya Adaro ini. 4 Mei cum date-nya ya. Cum date-nya 4 Mei. X date-nya 5 Mei. 4 Mei. Seharusnya nih, cum date-nya 919, X date-nya 904. Tidak sampai 20 perak. Tapi di hari kedua langsung naik lagi. Jadi memang benar-benar anomali Adaro ini. Dan sudah beberapa kali terbukti
dia tidak kena dividen trap gitu. Dan berandai saja kalau teman-teman pernah hold dari awal krisis 2020 kemarin, wow, itu harganya masih 700-an, sekarang sudah hampir 4000, udah pernah mencapai 4000 malah, sekarang 3900. Jadi lebih ada peluang di sini gitu, daripada kita sibuk memikirkan adanya krisis. Teman-teman perhatikan PTBA. Saya kemarin beli PTBA ketika dia mau bagi dividen 3 Juni 2022. Perhatikan, PTBA ini membagikan dividen itu lumayan besar, 15%. Kita lihat di 3 Juni 2022. Nah, ini dia gapnya sangat besar sekali teman-teman. Perhatikan, 3 Juni adalah tanggal date. Ex-date-nya tanggal 6, dipastikan kena dividen trap di 6 Juni. Benar saja, 4.625 menjadi 4.100. Karena dividen yang dibagikan juga lumayan besar, 688 di harga 4625. Nah tuh 15%. Penurunannya juga 15%. Dari 4.600 ke 4.000 ya. Senilai kenaikan dividennya 600, turunnya juga 600. Dan secara umum memang ini selalu kejadian seperti ini. Pasca pembagian dividen dia bakalan turun. Dan PTBA, maksud saya kenapa saya bandingkan PTBA dengan Adaro, mereka sama-sama bergerak di bidang batubara. Tapi sampai saat ini PTBA belum kembali ke setelan pabrik. Maksudnya sebelum dia turun di 4.600 sampai sekarang belum mencapai itu gitu. One day bakalan sampai karena memang secara fundamental dia akan mengikuti fundamental perusahaan. Tapi it needs time gitu. Mari kita lihat PTBA bagi dividennya cuma sekali setahun. 13 April 2021. Kok April ya? Ya benar. Dia juga lagi harganya turun kemarin di 13 April. Tapi bagus sih ini. April 74. Dari harga 2000 ke 1900. Apakah lama naiknya? Cuman butuh sampai bulan Juni, sekitar April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan dia sudah bisa break out, tapi turun lagi. Ini lumayan jauh gapnya di bulan 18 Juni, apa ya terjadi?
Ya, mungkin ada aksi korporasi yang menyebabkan dia turun. Nah, gap seperti ini pun juga tampak di ini Juni 2020. Sorry. Kita 2021, men. Sorry ya, teman-teman. Nah, ini. Ngantuk gue. 13 April ke 14 April ya turun lumayan. Tapi stagnan di situ dari April sampai oh my god. Sampai Oktober, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan, 7 bulan. Baru dia bisa rebound dan ya baru naik lagi. Artinya kemungkinan kalau kita hold dari bulan Juni kemarin pasca pembagian dividen sekitar 6 atau 7 bulan lagi. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Kemungkinan Januari baru bakalan ngalahin 4.600-nya lagi si PTBA. Maksud saya dengan fundamental yang hampir sama, sektor bisnis yang hampir sama antara Adaro dan PTBA, Adaro lebih worth ketika pembagian dividen gitu. Sekali lagi ini hanya salah satu persiapan yang bisa kita lakukan dengan kemungkinan opportunity yang ada. Biasanya yang lebih aman, misal kalau teman-teman lihat Saratoga. Saratoga all time high-nya juga kena di 3.800 bulan April kemarin. Dan secara umum itu good. Karena di 2021 bulan September Oktober ini masih 1.800-an dia. Dan Saratoga ini mengikuti saham-saham yang dia invest gitu. Misalnya dia investnya di MDKA, Adaro, kemudian Tower, kemudian apa lagi ya? MPMX, dan itu semua bagus performanya, tapi nggak terlalu tinggi gitu. Tapi untuk sebuah opportunity yang bisa kita lakukan itu baik dibandingkan kita hanya menonton dan ribut-ribut tentang terjadinya resesi gitu. Apa lagi ya? Saya sendiri cenderung nggak trading dari bulan Agustus kemarin. Nah, balik lagi seperti yang tadi kita tahu. Kita bisa simpulin sendiri di sini. Nih, semenjak dari Mei kemarin itu IHSG-nya turun sampai banyak banget, 12%, 18%, sampai 2%. Itu artinya dari Mei ke Juli itu sudah turun 32%. Baru ke Agustus sampai Oktober naik lagi, nggak sampai. Jadi sebenarnya beberapa bulan terakhir itu nggak bagus untuk trading rutin. Tapi ketika kita fix-nya bagus, ya bakalan dapat bagus. Ya alhamdulillah gitu. Karena 2022 ini wow, banyakan merahnya. Itu teman-teman. Jadi lebih baik invest yang untuk fundamental yang bagus, kita tenang gitu.
kayaknya nggak seru ya. Tapi nggak apa-apa deh, tonton aja kalau yang mau nonton. Nanti lain kali kita bakal bahas yang lebih seru lah. Namanya juga belajar. Oke teman-teman, jangan terlalu diambil pusing, persiapkan saja diri masing-masing. Lebih baik bersiap-siap. Jika terjadi ya kita ada persiapan, kalau nggak terjadi ya alhamdulillah. Dan yang paling penting terus belajar, keep strong, dan terus nambah pengetahuan, nambah pengalaman, dan jangan takut. Terus ya slow aja dah, bahagia. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.